Bila sudah, masukkan WiFi-nya di IP address dari WiFi-nya. Kita lihat di routernya. Lalu setelah itu nyalakan printer. Ini disuruh firmware restart. Jadi diklik aja. Misal ini printer is not ready, berarti printernya belum siap nih. Nah, selanjutnya ke configuration. Oke, di sini udah semua ya. Lalu kita bikin ini nih. Mungkin ini kurang benar, Kak. Masuk ke sini ya, ke putih, untuk ngecek di USB-nya udah benar atau enggak. Ini ketiknya untuk ngecek USB-nya udah kepasang atau belum. ls strip dev ls garis miring dev garis miring serial garis miring by strip id garis miring bintang, enter. Nah, sini sudah terdeteksi di USB-nya, berarti udah benar. Ini masih disuruh untuk restart. Selanjutnya kita bikin flash firmware. Flash firmware kita masuk ke jauhnya. Ini kita pilih yang advance 4, lalu pilih yang build only kedua. Ini nunggu dulu. Ini karena printer itu boardnya dia F401, jadi pilihnya yang microcontroller. Ini pilih yang STM32 karena dia produknya STM. Ini prosesor modelnya, lihat yang di motherboard. Karena saya isinya F401, jadi pilih F401. Nah, ini bootloader offset bisa dilihat dari yang printer .cfg nih. Ini kayaknya belum ke save ya. Ke save berarti kita masuk lagi. Ini save and restart. Seperti ini. Itu belum connect ya, karena di sini masalahnya di virtual SD card, display status, dan cancel print. Nah, sebelum ini karena si printer itu sudah terflash firmware-nya, jadi ini untuk ajarkan cara untuk bikin flasher firmware-nya. Nah, di sini ini kan bootloader offset dan communication interface. Ini bisa dilihat dari sini. Tadi itu F401, ya harusnya di 64 kilobit. Jadi ini pilihnya yang 64 kilobit. Terus communication interface-nya dia harusnya PA10 dan PA9. Ini pilih yang PA10 dan PA9. Di sini enable extra low level, jangan diaktifkan. Jadi biarkan dia tanpa bintang. So, klik Q to quit, lalu yes. Ini proses pembuatan firmware-nya sambil menunggu proses ini.
beres. Kita buka WinSCP, bahan yang tadi sudah di download, kalian install. Kalian masukkan ke new site, masukin ke IP address yang void tadi. (103) kali ya. Oh, 102. Salah. Terus port number nggak apa-apa, 22. Username samakan kayak yang tadi. Ini klik login. Pilih add aja. Nah, di sini masuk ke folder Clipper, terus out. Nah, di sini clipper.bin-nya drag ke kiri. Nah, di sini yes. Kalau misalnya apa ya namanya itu untuk nge-replace. Nah, ini kan lokasinya ada di dokumen. Jadi kalau kalian harus ada micro SD satu lagi untuk flash printernya, kalian masukin. Nah, untuk Ender 3S1 dia harus membutuhkan folder stm32f4 underscore update, karena di sini juga sudah tertera dia harus menggunakan folder ini untuk nge-flash. Setelah itu kalian buka dokumennya, anggap aja ini kosong, kita bikin flash baru. Itu clipper.bin, kalian drag ke microSD tadi, ini namain jadi firmware. Nah, ini didapat kata firmware.bin dari sini. Nah, be change firmware.bin, artinya harus diubah menjadi firmware.bin. Setelah itu di ini aja nih, di eject si microSD-nya. Lalu pas. Setelah itu karena printer nyala, jadi harus dimatikan terlebih dahulu. Setelah sudah mati, baru masukin si microSD-nya. Setelah itu nyalakan. Sini tunggu beberapa detik agar proses flashingnya beres. Setelah beberapa detik atau menit, lalu lepas saja, lalu matikan. Setelah mati, nyalakan kembali, lalu ke laptop. Oke, lanjut lagi. Ini permasalahan firmware restart. Nah, udah nih, udah nggak ada masalah si merah itu ya. Sekarang masalah lain ada di virtual SD card, display status, cancel print. Nah, solusinya ada di sini nih. Kita lihat masalahnya apa. Virtual SD card. Nah, ini copy diafalin ya, virtual SD card, display status, cancel print ke printer.cfg. Ini ada stepper X, enter. Ini paste yang tadi virtual SD card, enter.
Terus lihat lagi masalah di display status sama print. Ini display status, copy, pastein lagi di sini, enter, terus cancel print, copy, paste, terus save and restart. Ini benar-benar udah hilang. Nah, ada masalah lagi nih, virtual SD card tuh padnya seperti ini. Nah, tadi tuh virtual SD card yang kita ambil padnya nggak kayak gini, cuma G-code aja. Jadi kita masuk lagi ke printer.cfg, terus ke pad ini, dipaste aja. Nah, jadinya seperti ini, save and restart. Nah, ini udah deh, udah beres. Nah, sini testing lagi lewat HP. Untuk ceknya bisa dipencet home all-nya, klik, jadi akan bergerak sendiri. Oke, jadinya seperti itu.